Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa mengikuti proses pembelajaran daring seperti biasanya. Jadi nikmat yang telah Allah berikan ini kita syukuri, kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga tidak sia-sia. Dengan kondisi pada saat sekarang ini kita memang harus tetap belajar secara daring, maka anak-anak ustazah jangan tidak menggunakan hal tersebut sebaik mungkin sehingga waktu kita di rumah itu hanya terbuang sia-sia. Dari pagi sampai pagi, ya dari pagi sampai malam sia-sia. Jadi pembelajaran daring yang telah dilakukan kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita belajar seperti biasanya dari jam 8 misalnya sampai jam 12 siang. Kemudian kita kerjakan tugas-tugasnya, ya. Kemudian kita gunakan dengan waktu ibadah, kemudian kita gunakan dengan waktu membaca. Jangan sampai sia-sia. Bermain boleh bermain, ya, tapi jangan sampai terlalu banyak bermain. Jadi kita manage waktu kita sebaik mungkin. Itulah yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, kelas 7A dan kelas 7B, kita buka ya nak pembelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mempelajari kembali tentang bab kedua. Apa itu bab kedua? Himpunan, ya, himpunan. Jadi yang mau kita pelajari ini himpunan. Oke, himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau objek. Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang terdefinisi dengan jelas. Siapkan ya nak buku catatannya dan alat tulisnya, jadi kita catat. Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang terdefinisi dengan jelas. Jadi setiap ada kumpulan itu bisa dikatakan himpunan, tetapi kumpulan tersebut harus bisa didefinisikan dengan jelas. Kalau tidak jelas tidak bisa. Contoh, kumpulan benda-benda yang ada di dalam kamar. Kumpulan benda-benda yang ada di dalam kamar saya. Kita sebutkan benda tersebut. Tempat tidur, lemari, meja belajar, buku, pakaian, ya banyak ya, tergantung kamar siapa. Jadi bisa objek tersebut atau sesuatu tersebut kita definisikan dengan jelas, itu baru bisa dikatakan himpunan. Himpunan kendaraan beroda 3. Apa kendaraan yang beroda 3? Misalnya kita katakan beca, bemo, ya, jelas dia ada. Beca ada, bemo ada, bisa dilihat, ya, maka itu bisa dikatakan himpunan. Kumpulan hewan-hewan berkaki 4. Coba kita sebutkan kumpulan hewan berkaki 4. Kambing, sapi, kerbau, kucing, ya, jelas dia, maka bisa dikatakan himpunan. Jadi nak, himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang terdiri, yang terdefinisi dengan jelas. Jadi kalau dia tidak terdefinisi dengan jelas, itu tidak bisa dikatakan himpunan. Contoh, himpunan siswa-siswa kelas 7A yang pintar. Ya, kalau mungkin menurut ustazah si A pintar, si B pintar, si C pintar, tetapi menurut
ustazah yang lain, misalnya si C pintar, si D pintar, si E pintar, si F pintar. Jadi tergantung siapa yang memandang. Maka itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Tergantung siapa yang berkata, itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Maka dia bukan himpunan. Biasanya ya nak, kalau yang bukan himpunan itu tapi dia kumpulan, itu sesuatu yang relatif. Misalnya pintar, cantik, enak, itu relatif, tergantung siapa yang memandang. Misalnya cantik, kalau pintar tergantung siapa yang menilai. Penilaian saja dengan penilaian saja yang lain pasti berbeda. Kemudian enak juga tergantung lidah siapa yang memakan, tergantung lidah siapa yang merasa, tergantung lidah siapa yang mengecap. Dia tidak bisa didefinisikan dengan jelas, maka dia bukan himpunan walaupun dia kumpulan. Ya, kumpulan makanan-makanan yang enak menurut ustazah, misalnya apa? Nasi goreng, ya, kemudian apa? Bakso, ya banyak. Jadi itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas, tergantung siapa yang merasakannya. Berbeda kesukaan antara orang yang satu dengan orang yang lain, maka dia tidak bisa didefinisikan sebagai himpunan. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur atau A. Jadi perhatikan anak saja, ini pengertian himpunan ditulis. Objek itu sesuatu yang harus ada di dalam himpunan, itulah yang disebut elemen, itulah yang disebut unsur atau anggota. Ini anggota ini ya, atau anggota. Dah, ini tadi jadi nanti buat di catatannya tadi pengertian himpunan, kemudian contoh-contoh himpunan banyak ya. Himpunan kelas-kelas yang ada di SMP Islam Ulun Nuha, misalnya kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, misalnya 9A, 9B, 9C, 9D. Jelas dia himpunan. Dah, itu tadi ya. Nanti anak saja buat di catatannya 3 contoh himpunan. Buat, terserah suka hati. Dari yang ada di sekitar kita saja. Himpunan benda-benda yang ada di kamar mandi, misalnya sabun, ya, sikat gigi, gayung, ember. Atau buat lagi himpunan anggota keluarga saya. Ada ayah, ada ibu, ada abang, ada kakak, dibuat. Baru buat lagi 3 contoh yang bukan himpunan. Sebutkan. Tadi saja sudah bilang bahwasanya yang bukan himpunan itu walaupun dia kumpulan, misalnya tadi sesuatu yang relatif seperti cantik, pintar, enak, ya. Yang relatif, yang tergantung pribadi-pribadinya. Baik, ya, baik, soleh soleha, itu juga tergantung siapa yang menilainya. Ya, kalau orang yang mungkin sayang sama kita, mungkin kita dikatakan baik, tetapi kalau mungkin ada orang yang membenci kita, semua perbuatan kita dianggapnya jelek, ya. Jadi seperti itu, tergantung siapa yang menilai, tergantung siapa yang memandang, tergantung siapa yang merasa. Itu sesuatu yang relatif, maka dia tidak bisa dikatakan himpunan. Kenapa? Karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, judul kecil yang kedua yaitu menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan ada 3 caranya. Yang pertama dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang kedua dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga dengan menggunakan kata-kata atau syarat keanggotaan. Jadi ini ya. Nanti kalau saja tanya, ada berapa nak menyatakan himpunan? Ada 3.
Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Dibaca ya nak. Oke. Oke, perhatikan contohnya. Yang tadi pertama menyatakan himpunan dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Ini anggota-anggotanya nak ya, nggak nampak ya, terlalu ke kanan dia ya. Tidak bisa pula Ustazah edit dia di sini. Jadi ini dengan cara mendaftarkan anggotanya. Contoh A adalah, sama dengan ini bisa dibaca adalah, A adalah himpunan anggota bilangan asli kurang dari 9 ya. Ini lanjutannya, dengarkan apa kata Ustazah ya. Himpunan anggota bilangan asli kurang dari 9. Himpunan anggota bilangan asli kurang dari 9. Maka kita daftarkan anggota-anggotanya. A sama dengan cara menulis himpunan gini nak, ada buka kurung kurawal, nanti di akhirnya tutup kurung kurawal. 1, 2, nanti antara anggota satu dengan anggota lain dipisahkan dengan yang namanya koma. 1, 2, 3, titik-titik sampai 8. Inilah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Himpunan bilangan asli kurang dari 9. Bilangan asli dimulai dari 1 ya. Kemudian misalnya Ustazah bilang seperti tadi, himpunan kelas-kelas yang ada di SMP Islam Ulun Nuha ya, maka kita daftarkan anggota-anggotanya. Kita katakanlah dia himpunan B, maka B sama dengan buka kurung kurawal, daftarkanlah kelas-kelas yang ada 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D sampai 9D misalnya. Itulah yang dikatakan mendaftarkan anggotanya. C adalah himpunan keluarga saya, maka C sama dengan buka kurung kurawal, kita daftarkan ayah, ibu, ayah, koma, ibu, koma, kakak, koma, abang, koma, adik, koma, tutup kurung kurawal. Atau ada neneknya, nenek dulu, baru koma ayah, atau ada bibinya, bibi ya. Jadi mendaftarkan anggota-anggotanya bisa ya. Yang B, dengan cara menggunakan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana dengan pembentuk himpunan? Seperti ini contohnya. B adalah 5 bilangan asli yang pertama ya, 5 bilangan asli yang pertama. Ada himpunan B itu dia, 5 bilangan asli yang pertama. Kita mau membuat dia dengan notasi pembentuk himpunan, maka B sama dengan kalau notasi pembentuk himpunan nak selalu ada seperti ini. X, di mana X elemen 5 bilangan asli yang pertama. Jadi kalau ada kata X, di mana X, ini cara membacanya ya. X, di mana X, ini elemen 5. Elemen itu artinya anggota bilangan asli yang pertama. Kalau ada kata-kata seperti ini nak, X di mana X, itu berarti maksudnya adalah dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, dengan menggunakan kata-kata atau syarat keanggotaannya. Jadi dia dengan menggunakan kata-kata atau dengan syarat keanggotaannya. Misalnya, contohnya A adalah himpunan warna-warna lampu pada rambu lalu lintas. Itu kelanjutannya ya nak, rambu lalu lintas.
Maka kita daftarkan syarat-syarat keanggotaan dari lampu-lampu adalah merah, kuning, hijau, yaitu lampu-lampu yang ada pada jalan ya, rambu-rambu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Kasih koma. Jadi inilah keanggotaan dari rambu-rambu lalu lintas. Misalnya ada lagi nih saja buat himpunan B. Himpunan B adalah himpunan planet-planet yang ada di antariksa misalnya. Maka B sama dengan buka kurung kurawal, sebutkan syarat keanggotaan dari planet-planet itu. Merkurius, Venus ya, Bumi, Mars, Jupiter, sebutkan nama-nama planet. Ya, jadi ada 3 cara menggunakan atau menyatakan keanggotaan dari sebuah himpunan. Bisa dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, bisa dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, bisa dengan menggunakan kata-kata atau syarat keanggotaannya. Oke? Jadi tadi udah belajar tentang pengertian himpunan. Di catatannya buat nanti 3 contoh himpunan, 3 contoh bukan himpunan. Kemudian ada 3 cara menyatakan keanggotaannya. Tulis contoh-contoh yang sudah Ustazah kasih. Baru nanti perhatikan ini yang Ustazah sebutkan sekarang. D adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Perhatikan apa yang Ustazah sebutkan ini, catat di bukunya. D adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Catat sekali lagi, Ustazah sebutkan. B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Dah? Maka himpunan B yang Ustazah sebutkan tadi, anak-anak Ustazah buatkan dalam 3 bentuk tadi menyatakan himpunan, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga dengan kata-kata atau syarat-syarat keanggotaannya. Coba. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nyatakan dalam 3 bentuk menyatakan himpunan tadi. Maka ini menjadi tugas anak-anak Ustazah pada hari ini. Dibuat kemudian dikirimkan ke Ustazah. Anak-anak kelas 7A 7B harus rajin mengerjakan tugas. Ya, harus rajin. Kalau udah kelas 7 enggak rajin, ya nanti susah untuk menjadi kelas 8, kelas 9 ya, harus rajin. Yang belum pernah mengumpulkan tugas, tolong dikumpulkan. Jangan tidak dikumpulkan. Sayang, nanti nilainya sedikit. Ya. Nilainya sedikit. Mau nilai banyak atau nilai sedikit? Pasti mau nilai yang banyak. Mau nilainya 100 kan? Mau nilainya 99 kan? Kalau mau kerjakan tugas yang Ustazah berikan. Ya, 1 aja. Untuk hari ini 1 saja. Waktunya seminggu, Nak. Seminggu. Enggak sehari, enggak 5 jam, seminggu. Tuliskan 3 bentuk himpunan yang Ustazah sebutkan tadi, himpunan B. Oke? Kirimkan nanti ke Ustazah ya, waktunya 1 minggu. Bisa ya, Nak? Bisa. Kalau dia mendengarkan video pembelajaran ini, maka dia akan tahu tugasnya. Itu saja untuk tugas hari ini.
Kemudian kita lanjutkan macam-macam himpunan. Jadi ada macam-macam himpunan ya nak. Himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan sama, himpunan ekuivalen. Tulis macam-macam himpunan. Dah, baru kita lihat apa itu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai elemen. Apa itu elemen? Anggota. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai elemen atau anggota. Kosong dia, jong. Himpunan kosong kadang disebut juga dengan himpunan nol. Ya. Atau juga himpunan kosong dapat disimbolkan dengan, nggak nampak dia di sini nak, dengan nol, angka nol, kemudian ditarik garis di tengahnya, seperti Q, tetapi dia ke atas lagi tarikan garis tengahnya, ya. Jadi kalau ada lambang seperti itu, kita tahu oh itu himpunan kosong. Atau bisa juga seperti ini, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, itu juga himpunan kosong. Jadi ada dua ya nak penulisan himpunan kosong lambangnya. Ada angka 0 ditarik garis di tengah atau seperti ini. Ini yang saja putar-putar ini. Oke, contohnya A, buka kurung kurawal, X di mana X adalah angsa yang tidak dapat berenang. Saya tanya boleh nggak? Ini dalam bentuk apa ini? Menyatakan ini. Ayo kita pikirkan dalam bentuk menyatakan himpunan dengan pembentuk notasi himpunan. Dari mana kita bisa menentukan itu? Notasi pembentuk himpunan dari sini yang saya bilang X di mana X. Jadi kalau ada kata-kata X di mana X, itu berarti sudah jelas notasi pembentuk himpunan adalah angsa yang tidak dapat berenang, ya. Tidak ada angsa yang tidak dapat berenang, ya. Semua angsa bisa berenang, maka A adalah himpunan kosong. Jadi apa tadi himpunan kosong? Himpunan yang tidak memiliki anggota. Ini coba himpunan kosong ya, yang saja buat. Ini himpunan kosong atau tidak kosong? Himpunan hewan yang memiliki, nggak usah himpunan hewan, himpunan nama-nama bulan yang dimulai dari huruf U, yang diawali dari huruf U. Ada nggak? Nggak ada kan? Nama-nama bulan itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nggak ada yang awalnya huruf U, berarti dia himpunan kosong. Ya, banyak ya himpunan kosong. Kemudian misalnya himpunan hewan, misalnya nggak usah hewan, kendaraan ya. Himpunan kendaraan yang beroda satu. Ada nggak himpunan kendaraan yang beroda satu? Ada apa tidak? Kalau dia tidak ada, berarti himpunan tadi himpunan kosong. Tapi kalau ada saja, anggotanya salah satu saja, misalnya kita ada buat, bahwasanya kendaraan yang beroda satu kita bisa buat, berarti itu tidak himpunan kosong. Tapi kalau setahu saja tidak ada himpunan kendaraan yang beroda satu, maka dia himpunan kosong.
Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota. Jelas ya himpunan kosong? Coba buat contoh sendiri sambil berpikir, oh iya ini himpunan apa ya? Oh himpunan kosong. Ya. Yang kedua, himpunan apa tadi? Himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B. Ini ada B ya. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B, elemen anggota. Contoh, himpunan A 1 2 4 5, himpunan B 1 2 4 5 7 9. Maka bisa kita katakan A bagian dari B. Bagian itu nulisnya seperti ini nak, seperti huruf U yang mengarah ke kanan, ya, ke kanan. Atau sama seperti lebih kecil, penulisan lebih kecil, tetapi dia kan kalau lebih kecil dia runcing di tengahnya, tapi kalau bagian dia gendut di tengahnya. Gini dia, ya, gendut itu saja bilang. Maka A bagian dari B. Kenapa A bagian dari B? Karena setiap anggota himpunan A merupakan bagian dari anggota himpunan B. Ya, kan nampak? 1 2 4 5 himpunan A. 1 2 4 5 ini juga merupakan anggota himpunan B. Maka bisa dikatakan A bagian dari B. Karena setiap elemen himpunan A adalah himpunan dari B juga katanya. Jadi sesuatu yang merupakan bagian itu lebih kecil dari bagiannya. Artinya si B harus lebih besar dari si A, baru bisa dikatakan A bagian dari B. Bisa nggak ini kita buat B bagian dari A? Nggak bisa. Yang bisa itu A bagian dari B. Karena A yang kecil, sedangkan B yang paling banyak. Ya, kalau bagian itu biasanya kecil. Jadi kalau dia mau dibuat ke dalam suatu bagian dari himpunan lain, maka himpunan lainnya itu harus lebih besar dari dirinya. Ya, jadi seperti ini. Kelas himpunan A adalah kelas-kelas yang ada di SMP Islam Ulun Nuha yang berada di kampus 2. Berarti dia adalah kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Kemudian himpunan B adalah himpunan kelas-kelas yang ada di SMP Islam Ulun Nuha. Jadi bisa kita katakan himpunan A bagian dari himpunan B. Kenapa? Karena kelas 7A sampai kelas 9B yang saja sebutkan tadi itu merupakan bagian kelas dari SMP Islam Ulun Nuha. Jadi himpunan B-nya harus lebih besar ketimbang himpunan A-nya. Karena setiap elemen himpunan A adalah himpunan dari B. Seperti itu ya. Bisa? Ya, insya Allah bisa ya. Oke, sedikit lagi. Himpunan bagian sudah. Yang ketiga, himpunan sama. Himpunan A dan B dikatakan sama apabila mempunyai anggota yang dimiliki bersama-sama, dengan artian bahwa elemen himpunan A merupakan elemen himpunan B dan elemen himpunan B merupakan elemen dari himpunan A. Jadi himpunan yang sama dikatakan sama jika A anggotanya sama dengan B. Begitu juga sebaliknya, B anggotanya sama dengan A. Contoh, himpunan A PQRS, himpunan B RSPQ, maka otomatis himpunan A sama dengan himpunan B. Walaupun letaknya hanya dibedakannya saja RSPQ, tapi intinya itu juga isinya PQRS. Jadi ini sama.
himpunan sama. Dah, kita lanjutkan. Bisa ya perbedaannya yang terakhir, himpunan ekuivalen. Himpunan A dan B dapat dikatakan ekuivalen jika kedua himpunan tersebut jumlah anggotanya sama. Kalau tadi himpunan sama, itu anggota himpunan A sama dengan himpunan B. Tetapi kalau ekuivalen itu A dan B mempunyai jumlah anggota yang sama. Contohnya ini, himpunan A ABC, himpunan B STU, maka NA sama dengan NB. N ini artinya jumlah. Jumlah himpunan A berapa? 3. Jumlah himpunan B berapa? 3. Maka 3 sama dengan 3. Jelas, ini himpunan namanya ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang jumlah anggotanya sama. Ya, oke ya anak-anak usaha sekalian. Itu tadi macam-macam himpunan. Hari ini sampai di sini dulu ya. Kita tutup pertemuan kita ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.